Alwan dan Santi adalah sepasang kekasih yang begitu sejati. Walaupun keduanya berasal dari keluarga berbeda. Keluarga Santi berasal dari keluarga yang sangat kaya raya, serba berkecukupan, hartanya melimpah di mana-mana. Sebaliknya, keluarga Alwan adalah sebagai keluarga miskin yang menggantungkan hidupnya dari bertani, itu pun dari hasil tanah sewaan. Dari kehidupan berdua, Alwan sangat mencintai Santi. Alwan telah melipat 1000 burung kertas untuk Santi, dan Santi pun menggantungkan burung-burung kertas itu di depan pintu kamarnya. Dalam tiap burung kertas tersebut, Firman telah menggantungkan harapannya kepada Santi. Banyak sekali harapan yang telah Firman ungkapkan kepada Santi. Semoga selalu bahagia, rukun dan damai, dan Santi selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, juga mengasihi satu sama lain. Itulah kata-kata yang tertulis dalam setiap burung kertas yang Alwan berikan pada Santi. Suatu hari, Alwan melipat burung kertas yang ke-1000 kalinya. Burung kertas itu dilipat dengan kertas yang transparan, sehingga kelihatan dan berbeda dengan burung-burung kertas yang lainnya. Ketika memberikan burung kertas itu, Alwan berkata pada Santi, "Santi, ini burung kertasku yang ke-1000 kali. Dalam burung kertas ini, aku mengharapkan kejujuran dan keterbukaan antara aku dan kamu. Aku akan segera melamarmu, dan kita akan segera menikah. Semoga kita selalu saling mencinta hingga kakek nenek, dan sampai Tuhan memanggil kita berdua." Saat Alwan berkata demikian, menangislah Santi di pelukan Alwan, seraya berkata, "Wan, aku senang sekali mendengarkan semua itu. Tetapi sekarang aku memutuskan untuk tidak menikah denganmu, karena aku butuh uang dan kekayaan seperti apa kata orang tuaku." Saat mendengar itu, Alwan pun bak disambar geledek. Ia pun mulai marah kepada Santi. Ia mengatakan bahwa Santi matre, orang tak berperasaan, kejam, dan sebagainya. Hingga Alwan pun meninggalkannya, dan dia menangis seorang diri. Firman pun mulai terbakar semangatnya. Ia pun bertekad dalam dirinya bahwa ia harus sukses dan hidup berhasil. Sikap Santi dijadikannya cambuk untuk penyemangat hidupnya supaya lebih maju dan maju.
Hingga pada akhirnya, dalam 4 bulan usaha Alwan membuahkan hasil. Ia diangkat menjadi kepala cabang di salah satu perusahaan. Dan dalam 1 tahun, ia telah diangkat menjadi salah satu manajer perusahaan yang bonafit. Sekarang, tak satu pun yang tak kenal Alwan. Ia adalah bintang kesuksesan. Tak terasa, hari pun berlalu dengan begitu cepat. Hingga suatu hari, Alwan berkeliling kota dengan mobil baru. Tiba-tiba, ia melihat sepasang suami istri yang tengah berjalan di dalam derasnya hujan. Suami itu kelihatan lusuh dan tidak terawat. Alwan pun penasaran. Lalu, ia mendekati suami istri itu dengan mobilnya. Ternyata, suami istri itu adalah kedua orang tua Sinta. Alwan pun berpikir untuk memberi pelajaran kepada kedua orang itu. Tetapi hati nuraninya melarang begitu kuat. Dan Alwan pun membatalkan niatnya, lalu membutuhkan kedua orang tua itu. Dan Alwan pun sangat begitu terkejut ketika didapati orang tua itu memasuki sebuah pemakaman yang dipenuhi dengan burung kertas. Ia pun semakin terkejut ketika ia membaca tulisan yang ada di batu nisan. Lalu Alwan pun turun dari mobilnya, berlari ke makam tersebut untuk menemui kedua orang tua Santi. Orang tua Santi pun berkata kepada Alwan, "Wan, sekarang kami lagi jatuh miskin. Harta kami habis dipakai biaya pengobatan Santi yang terkena kanker rahim ganas. Santi menitipkan sebuah surat kepada kamu untuk diberikan padamu jika kami bertemu denganmu, Wan." Lalu orang tua Santi menyerahkan sepucuk surat yang sudah lusuh kepada Alwan. Dan Alwan pun membaca isi surat tersebut. "Alwan, maafkan aku. Aku terpaksa membohongi. Aku terkena kanker rahim ganas yang tak mungkin bisa disembuhkan. Aku tak mungkin mengatakan hal ini saat itu. Karena jika aku katakan, aku akan membuatku jatuh dalam kehidupan yang membuatku sengsara dan penuh keputusasaan, hingga akan membawamu hidup dalam kehancuran. Aku tahu semua tabiatmu, Wan. Karena itu, aku lakukan ini. Aku sangat mencintaimu, Wan." Setelah membaca surat, menangislah Alwan. Ia merasa bersalah karena ia telah berprasangka buruk pada Santi. Dan ia merasa begitu kejam. Dan ia pun merasakan hati Santi yang sangat teriris-iris ketika ia telah mencemoohnya. Dia bilang, "Sinta matre, tak berperasaan dan kejam."
Ia merasakan betapa Santi sangat kesepian seorang diri dalam kesakitan. Hingga maut menjemputnya. Betapa Santi mengharapkan kehadirannya di saat penuh penderitaan. Tapi ia lebih memiliki menganggap Santi sebagai cewek mata, cewek yang kejam, tak berperasaan. Santi telah berkorban untuknya agar ia tidak jatuh dalam hidup keputusasaan dan kehancuran. Terima kasih. HS Perdana 7.